Saat ini Ana lagi bersama keluarga menuju pantai selatan yang dikenal Watu Ulo atau Papuma di Jember ini. Ada satu mitos bahwasanya di pantai selatan ini ada penunggunya yang sering disebut oleh orang Nyai Roro Kidul atau Nyai Blorong atau apapun. Mengingatkan bahwasanya keyakinan orang-orang jahiliyah apabila mereka sedang singgah di sebuah tempat, maka di situ mereka berlindung kepada penunggu yang ada di tempat itu. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Saya katakan salah satu bentuk kesyirikan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita meminta perlindungan, memohon pertolongan kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Walaupun kita lihat sampai hari ini, mungkin ada sebagian orang Islam yang melakukan ritual meminta perlindungan kepada laut selatan. Mereka potong kerbau, potong sapi, kemudian kepalanya dihadiahkan ke lautan untuk mencari keselamatan. Padahal Allah As-Salam, Allah yang maha memberi keselamatan. Kok masih ada orang yang memohon kepada selain Allah? Itu yang namanya Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong. Oke, kalau itu pun ada, mereka adalah jin yang mereka berusaha untuk menakut-nakutin manusia. Dan pesan yang ingin Ana sampaikan bahwasanya orang-orang yang memohon kepada selain Allah itu salah satu bentuk kesyirikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila kita singgah di satu tempat, mungkin kita takut, mungkin di tempat itu ada penunggunya, ada jin yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat itu, sehingga kalau kita datang ke tempat itu, mungkin dia mengganggu kita. Iya, itu mungkin saja terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Memohon perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Katakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah ke satu tempat lalu dia membaca doa itu, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan iblis, dan kita berlindung kepada Allah dari ciptaan. Apabila engkau diganggu sama mereka, jangan kau akhirnya berlindung kepada mereka. Kau berlindung kepada Allah dari mereka. Di surat Jin, Allah mengatakan, ini Allah menceritakan tentang ucapan bangsa jin. Nanti dibuka surat Jin, bagaimana kelakuan jin kepada manusia, bagaimana dia menakut-nakutin manusia. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah katakan sesungguhnya ada, ini kata bangsa jin. Allah menceritakan ucapan bangsa jin. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia yang berlindung kepada sebagian dari bangsa jin. Yakni dia meminta perlindungan kepada jin, bukan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fazaduhum rahaqa. Maka apa yang terjadi? Maka bangsa jin itu membuat manusia itu semakin ketakutan. Dia memberikan sesajen, ya, jin melindungi. Ketika berhenti memberikan sesajen, maka jin akan melakukan tindakan yang membuat manusia kembali meminta perlindungan. Artinya tidak akan berhenti manusia meminta perlindungan kepada jin, karena jin itu sendiri yang menakut-nakutin manusia. Maka apa yang harus dilakukan ya dengan mitos-mitos yang ada? Kita kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan tauhid. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Dalam kau beribadah kepada dan jauhi segala sesembahan selain Allah.
Ada mitos juga kalau pakai baju merah akan dimakan sama ombak. Ya Allah. Maka umat Islam dituntut untuk belajar tentang akidahnya. Karena masih banyak akidah-akidah bawaan. Akidah-akidah yang dari nenek moyang yang tidak ada dasarnya. Yang Allah tidak menurunkan ayat atau apapun berkaitan dengan hal itu. Tapi kalau berbicara tentang ganasnya Laut Selatan, betul, Laut Selatan ini memiliki ombak yang sangat besar sekali ya. Yang untuk mandi sulit. Baik. Maka inilah pantai selatan yang diyakini dengan banyak keyakinan, bahkan untuk membumikan keyakinan-keyakinan itu. Anda masih ingat ketika SD itu ada film Nyai Roro Kidul. Ada film Nyai Blorong, ada film macam-macam dan ditampakkan itu Nyai Roro Kidul. Dan sebagian umat Islam di rumahnya ada lukisan Nyai Roro Kidul yang katanya separuh badannya ular, yang kepalanya adalah wanita, yang kalau apalagi kereta, dia ada kereta di laut, ya mungkin itu jin. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan akhirnya dengan kita memberikan sesajen ya, memberikan ya penghambaan diri kita kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan tunjukkan Laut Selatan ya. Itu Masya Allah. Lihat orang-orang tidak ada yang berani berenang. Dan perahu pun diikat. Itu pemandangannya Masya Allah. Ada bebatuan. Yang di sebelah sana kita lihat juga. Anak akan besar ini. Nah. Nah, tadi ada yang komentar bahwasanya kerajaan iblis itu di atas air. Nah, betul. Jadi Nyai Roro Kidul siapa ya? Salah satu bala tentaranya iblis. Nah. Masya Allah kita lihat itu. Dan kita tatkala melihat ini ucapkan Masya Allah Subhanallah. Sehingga kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat lautan mengingatkan kita kepada firman Allah. Wa idzal biharu sujirat. Lautan nanti itu akan dihidupkan. Membara jemaah ya. Hadza huwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.